Halo kami friend, selamat siang semuanya. Ini kita mulai awal lagi ya. Tadi kita coba ajak join belum bisa nih. Oke, kita coba langsung ya ajak untuk Pak Afif untuk IG Live kita kali ini. Halo, Halo, selamat siang Pak Afif. ya Gimana selamat siang kabarnya Pak Mas. hari ini? Pak Afif, gimana kabarnya Pak? Kabarnya biasa Mas, hari Senin, market merah, deg-degan. Iya Pak, baru masuk langsung dikasih kejutan ya Pak. Iya, pagi-pagi iya Mandiri udah 3% tadi, aduh. Oke, KB Friends, untuk kesekian kalinya dengan saya Nasi dari KB Valbridge Kota Semarang. Kali ini agenda rutin kita yaitu review dan juga stock pick setiap hari Senin. Kali ini dengan Pak Afif sebagai teknik analyst. Nah, nanti kalau KB Friends, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu. Bisa langsung aja untuk langsung ditulis di kolom komentar. Nah, kita akan berbincang ya review market sepekan lalu dan pastinya yang dinanti-nantikan oleh Candy Friends, saham apa yang sekiranya menarik yang dapat untuk diperhatikan. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi buy or sell, jadi semua risiko keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab Candy Friends masing-masing. Sebelum dimulai, kita akan melihat kondisi regional dan juga komoditas selama sepekan. Untuk Dow Jones selama weekly ya mengalami pelemahan 1,83%, Nasdaq penguatan 0,34%, US Dollar Index mengalami penguatan 0,89%, oil penguatan 5,68%, gold penguatan 0,61%, timah pelemahan 0,19%, nikel pelemahan 0,85%, Call pelemahan 1,88%, CPO pelemahan cukup dalam 4,44%. Nah, untuk oil sendiri mengalami penguatan didukung beberapa katalis, diantaranya adanya pengurangan produksi dari OPEC dan juga kita melihat adanya ketegangan politik, geopolitik dari Timur Tengah yang cukup ada kenaikan cukup signifikan. Nah, selanjutnya untuk GISG di sesi 1 ini closing minus ya di level 7.259 dengan pelemahan 65 poin atau dengan persentase minus 0,89%. Nah, untuk value transaksi di sesi 1 ini sebanyak 5,6 triliun dan untuk top gainer selama weekly ya dipimpin oleh saham TRUS, RONY dan juga CNKO. Dan untuk top loser dipimpin oleh saham SAPX, Sona, dan juga KARW. Nah, untuk net foreign buy dipimpin oleh saham Excel, INDF, dan juga ADRO. Nah, untuk net foreign sell yang selalu masuk BBRI ya, ini dipimpin oleh BBRI, selanjutnya saham BMRI, dan juga AAD. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana review teknikal ya secara IHSG kondisi kali ini. Langsung aja Pak Afif untuk IHSG secara teknikal seperti apa? Oke, untuk indeks, jadi saat ini indeks udah jebol lagi ya, area support MA 200-nya yang kemarin ada di 7320, 7330-an. Itu sebenarnya kalau saya udah antisipasi harusnya ada pantulan ya tadi pagi, tapi karena ngelihat outflow masih kenceng, ngelihat volume dari banking juga gede semua hari ini, dan jebol support EMA 200, jadi kemungkinan besar indeks masih akan turun lagi. Itu sampai dengan support di 7150, 7180 untuk indeksnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara pergerakan indeks di weekly-nya yang paling kelihatan ya. Jadi di sini karena belum jadi candle yang weekly sekarang, kalau seandainya nanti di 7180 ada pantulan, harusnya akan bikin formasi yang bagus untuk indeks di weekly. Jadi harapan sekarang untuk indeks di 7180
itu ada perlawanan, khususnya dari Big Bank. Jadi beberapa Big Bank kayak kayak BRI itu kan hari ini sudah hijau ya karena ada sentimen dividen. Jadi mudah-mudahan dari beberapa Big Bank ada bantuan lah untuk mengangkat indeks balik lagi refresh 200-nya di atas SMA 200. Tapi untuk sekarang support yang harus diperhatikan indeks ada di 7180 seperti itu. Baik Pak Afif. IHSG sebelumnya udah breakout MA 200 Pak. Sekiranya memberikan harapan, ternyata sekarang breakdown lagi Pak ya di breakdown lagi. MA 200. Betul, dan memang kan sebenarnya untuk indeks ini pas area neckline ya, line ada formasi kayak double bottom. Jadi memang harusnya pikir ya ada perlawanan, tapi ternyata jebol juga. Jadi kans untuk turun masih lebih besar. Ya tadi selama di bawah MA 200 ada kemungkinan untuk ke 7180 dulu. Baik, Pak Afif. Nanti untuk Kevin Friends, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya untuk sekilas info market, untuk RUPS sendiri di hari ini ya ada KRAS, PTRO, dan juga NSSS. Sebenarnya untuk selama seminggu ke depan ada banyak RUPS, ini saya bacakan sekilas. Untuk tanggal 17 ada RUPS saham Arto dan juga KF. Tanggal 18 ada RUPS saham IATA, TIFA, HATM. Tanggal 19 ada RUPS saham OPMS, CAMI. Tanggal 20 ada RUPS saham Zata, Akro, dan juga MCOR. Nah, untuk KB Friends yang masih mau berburu dividen, masih ada harapan. Besok tanggal 17, Kamdet, Bian, yaitu senilai 0,01 US dollar. Dan tanggal 19 ada dividen IPCM senilai 3,8 rupiah. Nah, dan KB Friends perlu diingatkan lagi bahwa hari ini adalah stock review terakhir ya di tahun ini. Nanti baru dimulai lagi di tahun depan. Nah, untuk KB Friends, jangan sia-siakan, langsung aja nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya silakan Pak Afif untuk stock pick yang sekiranya menarik yang bisa diperhatikan oleh KB Friends semuanya. Oke, untuk stock pick kemungkinan kita buy on weakness semua Mas ya. Jadi ada beberapa nih yang sebenarnya menarik itu ada Saratoga ya. Saratoga itu masuk stock pick hari ini. Oke, sebentar. Untuk Saratoga di sini nggak kelihatan. Oke, untuk Saratoga di sini kemarin itu kan sempat break paralel channelnya ya, yang di sini di 2420. Sekarang dia lagi retest di area tersebut juga. Secara volume hari ini turunnya nggak terlalu besar dan sudah mengalami penurunan lebih dari 4 hari juga. Ada potensi untuk technical rebound untuk Saratoga. Untuk area buy-nya Saratoga itu bisa di area sekarang 2300 sampai 2330. Stop loss-nya ada di 2180. Untuk target pertamanya itu ada di 2500 dan 2500 dan 2650 untuk Saratoga. Kemudian yang kedua itu ada duet Mapa-Mapi ya. Mapa-Mapi ini cukup menarik karena dia lagi ranging sekarang. Jadi untuk Mapa ini kembali lagi ngetes area supportnya di sekitar 1000-an, harga 1000. Mendekati area 1000 itu teman-teman bisa beli 1000 sampai dengan 1010. Untuk stop loss-nya ada di sini, ada di 980. Untuk target pertamanya ada di 1050, kemudian 1100 untuk Mapa. Kemudian ada Mapi. Oke. Untuk Mapi ini sama, kembali di tes area supportnya juga
di sekitar 13.90, 13.8, 13.9. Teman-teman bisa pantau area tersebut untuk buy on weakness. Untuk stop loss-nya itu ada di bawah, ada di 1330, agak jauh memang. Untuk area jualnya itu ada di 1470 untuk MAPI. Kemudian yang kedua ada di 1550. MAPI. Kemudian ada LSIP ya. LSIP ini sentimen B50 ya. Nanti di Januari. Nah, sekarang LSIP oke. Untuk LSIP ini lagi minor trendnya memang lagi turun. Sekarang ini lagi refresh area supportnya pas di 1070. Untuk sekarang sudah masuk area belinya ya untuk LSIP. Itu bisa di 1070 sampai dengan 1080. Stop loss ada di 1050. Untuk area jualnya untuk LSIP ada di 1120, kemudian 1160. Sip. Terakhir itu ada dari sektor infrastruktur ya. Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri juga, tapi secara low risk termasuk menarik karena volume penurunan juga nggak terlalu besar. Itu ada semen Gresik. Untuk semen Gresik itu ada potensi untuk retest area support di sekitar 3.300. Itu udah masuk area spekulasinya ya teman-teman, bisa di 33 sampai dengan 3330. Stop loss-nya juga dekat, ada di 3260 toleransi 3260. Untuk target pertama itu ada di 350 sampai 36 kurang lebih. Untuk target keduanya ada di 3850 untuk semen Gresik. Jadi ada sudah berapa Mas ya? Sudah 5 ya? Ada 5 Pak, iya. Terakhir ini dari sektor andalan ya nih untuk akhir tahun sampai awal Januari itu ada Harum. Harum juga sama, ini lagi retest area supportnya juga. Untuk Harum udah masuk area belinya sekarang nih 1080. Sebenarnya di 1100 sekarang udah bisa, tapi kalau dikasih 1080 lebih bagus. Di area 1080-1090 udah bisa untuk dikoleksi. Untuk stop loss ada di 1055, toleransi 1050. Untuk target pertama itu ada di sekitar 1180 ya teman-teman, 1180. Untuk target yang kedua ada di 1240, 1250 untuk Harum. Oke Mas Nasi. Baik Pak Afif. Ya. Ini view dari Pak Afif, kira-kira yang masih belum dapat cuan dari fenomena window dressing, kira-kira masih ada kesempatan nggak Pak Afif? Oke. Kalau kita ngomongin window dressing ya, jadi sebetulnya window dressing itu fenomena yang nggak wajib banget ya. Jadi terkadang itu kalau ngeliatin secara performa year to date index-nya memang sudah outperform, jadi nggak mesti juga di akhir tahun itu wajib untuk naik. Tapi mungkin ada beberapa kita kan ngomong indeks secara keseluruhan, maksudnya blue chip ya sebagai bensinnya nih. Tapi kalau memang dirasa blue chip itu juga sudah perform, kita tinggal filter lagi saham-saham mungkin second liner yang secara performa secara year to date juga memang masih oke. Nah, kalau untuk sekarang sebetulnya menurut saya masih ada potensi untuk saham-saham big cap itu mendapatkan window dressing sampai dengan akhir tahun. Kalau ngelihat selama beberapa terakhir juga itu kan di minggu 23 sebetulnya 23 Desember itu baru mulai ada perlawanan. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya dibilang window dressing itu gagal, kayaknya masih kurang pas ya. Dan kalau ngeliatin secara teknikal juga beberapa sudah mendapatkan area support, jadi harusnya ada bulan di situ. Tapi yang agak harus diri sebetulnya outflow-nya. Ini kita
nggak bisa memaksakan juga. Jadi semenjak ya Trump kepilih gitu ya, jadi memang semua orang juga udah tahu sentimennya dolar tertekan. Jadi sebenarnya nggak ada salah dengan saham-saham kita, tapi foreign itu lebih memilih untuk balik dulu ke dolar. Jadi pulang dulu nih ke Amerika gitu dananya. Kalau ditanya ada sentimen apa sih, apa itu mungkin sebenarnya sentimen ada, tapi nggak fatal banget. Hasil ya udah big cap yang dijualin. Tapi nanti pada akhirnya kalau seandainya indeks di bawah, teman-teman yang harus diperhatikan justru ya big cap. Foreign akan kembali lagi untuk untuk buy saham yang big cap tadi. Terlebih kan kalau ngomong secara fundamental nggak ada masalah. Baik Pak Afif. Ini ada lanjutan Pak yang ditanyakan. Ini BBRI menurut Pak Afif gimana Pak? Ini kalau secara teknikal udah di area support banget dan dibarengi juga tadi ya Pak ada pengumuman dividen senilai Rp135 atau mungkin persentase saat ini ya acuan closing tadi BBRI itu sekitar 3,17% untuk dividennya. Dari Pak Afif gimana Pak Afif? Kalau saya jujur Mas ya, kalau untuk BRI itu sebenarnya udah beberapa kali atas area support ini nih. Ini kan support yang kuat. Menurut saya area 4.000 itu udah yang paling masuk lah untuk area spekulasi. Seandainya dia turun lagi, itu pun paling ke sini nih. Ke sini dulu. Ke 389390 itu 5%. Dan kalau kita ngomongin secara dividen, itu harusnya udah ketutup. Jadi sebenarnya kalau view sebagai investor untuk harga 4.000 sebenarnya udah masuk area cicil beli. Seperti itu. Dan juga kalau ngomongin ini weekly ya, dia udah di area dekat area oversold juga di RSI-nya. Dan dan ya ini BRI maksudnya harusnya sih nggak ada masalah ya untuk cicil beli di area sekarang. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih ya kalau masih turun pasti masih turun, karena sekarang kalau kita ngomong secara tren di bawah EMA 200 down trend. Tapi ada potensi untuk bisa balik lagi nggak ke 5.000? Kayaknya nggak bisa dekat-dekat waktu ini ya. Kemungkinan sih kalau saya lihat BRI masih akan ranging dulu yang 4.050 sampai 4.400 kurang lebih. Dia akan kontrol dulu di situ. Kalau memang bisa break di atas 44, ya baru akan press di mendekati 5.000 kayak gitu. Baik Pak Afif. Jadi menurut Pak Afif untuk yang rencana BRI untuk jangka panjang berarti untuk area-area sekarang cukup menarik ya Pak Afif? Untuk sekarang ya sudah cukup menarik. Untuk cicil beli sudah masuk area buy on weakness-nya. Baik Pak Afif. Ini next ada pertanyaan saham PART Pak Afif. Waduh. PART. PART ini ini Juli ya. Bisa masuk. PART ini ada indikasi saham agak terlalu high risk ya. Jadi sebenarnya kalau untuk PART sebenarnya kalau untuk dianalisa sekarang masih dalam downtrend, tren yang turun. Saya sih nggak rekomen untuk PART. Jadi kalau sekarang masih ada potensi untuk turun dulu sampai dengan 75, sekitar 75. Ini all time low-nya itu di 60. Ini juga paling cuman dicolek doang nih 60, habis itu langsung naik lagi. Jadi untuk sekarang PART kalau mau iseng beli ya pakai duit seikhlasnya ya. Kalau hilang ya udah gitu. Ya paling di sekitar 75 tadi kalau untuk mau beli. Kalau bisa balik lagi nggak ke atas, ya kita lihat nanti lah ya. Sekarang ini agak susah nih ngeliatin dengan pola yang kayak gini, pola candlestick yang kayak gini nih, yang open low terus ditarik, open low ditarik, jadi agak susah, terlalu high risk. Baik Pak, berarti untuk stop loss-nya harus diperketat banget ya Pak? Banget, harus diperketat banget.
Oke Pak Afif. Nextnya untuk saham SCMA Pak. SMA. Sebentar, Mas. Oke, SMA ini kemarin itu ada pola double bottom ya, udah achieve target di sini di 170-an, terus langsung lanjut break area resist yang pentingnya juga itu di 180 di sini, dan sekarang lagi retest area support resist weekend supportnya RPS-nya itu di 175 177. Untuk SMA sekarang kalau untuk entry bisa pantau dulu ya closing hari ini. Kalau seandainya close di bawah 175 ada potensi untuk turun lagi sampai dengan 165. Area ideal buy-nya itu ada di 165 sebetulnya. Tapi kalau seandainya ada pantulan ya mungkin bisa cicil beli di sekitar 175 tadi di atas di sini nih. Poinnya itu di 175, jangan sampai breakdown hari ini. Ngelihat volume juga nggak terlalu besar ya. Untuk target jualnya masih sama sekitar area resist psikologisnya di 200. Akan ke situ dulu. Baik Pak Afif. Ini SMA ada katalis ya Pak. Dalam waktu dekat anak usahanya video mau IPO. Nah ini dari iya Pak. Ini dari badan Pak Afif, SMA secara teknikal apakah udah keluar dari strong sideways-nya Pak atau ada kemungkinan balik lagi ke area sideways Pak? Oke, kalau kita ngeliat view secara midterm ya, secara weekly, kalau kita ngomong bisa uptrend apa enggak, ya kita lihat dulu di atas. Jadi sudah berhasil di atas tema 200 atau belum? Yang di area 200 ini adalah resist yang penting, yang wajib di-break. Untuk sekarang sih, kalau ngeliat volume kemarin besar banget. Jadi ada chance untuk bisa break EMA 200 weekly-nya. Jadi selama dia belum bisa break EMA 200, kemungkinan masih akan sideways dulu. Kayak gitu Mas. Jadi selama masih di bawah EMA 200 ya paling trading pendek dulu ya, baik. Baik, Pak. Nextnya Pak ada saham SSIA Pak. SSIA. Oke, SSIA ini lagi retest support juga ya. Support EMA 200-nya hari ini doji. Kalau untuk technical sendiri sekarang SSIA itu masuk area spekulasi belinya lagi ya. Ini nih di 970 980. Itu mungkin area yang bisa diperhatikan untuk buy on weakness. Stop loss itu ada di 9 agak jauh ya. Di sini di 930 940 stop lossnya. Toleransinya jauh ada di 920, tapi di 940 udah bisa dijadikan stop loss. Jadi untuk SSIA view pendeknya ada kans untuk rebound. Sekarang lagi di level psikologis 1000-nya juga. Selama bisa maintain di area sekarang harusnya ada potensi rebound retest area resist 1100. Sementara 1100 dulu ya, 1100 akan ngetes ke 12.3, 12.4. Baik Pak. Ya. Oke Pak, ini nextnya saham PANI Pak. View dari Pak Afif gimana Pak? Melihat dalam waktu dekat ya Pak, anak usahanya CSBDK kalau nggak salah ya Pak, mau IPO. Nah kira-kira mending ini yang belum punya, mending beli induknya atau nanti anak usahanya Pak? Oke. Kalau untuk PANI kan ada bearish divergence ya. Dan sebenarnya ada nggak sih katalisnya kalau anak usahanya listing terus
indeksnya, induknya naik gitu-gitu. Sebenarnya kita balik lagi ya ngomongin secara valuasi, CBDK itu terakhir saya lihat sebenarnya harganya itu lumayan premium, tapi karena memang ekuitasnya besar, jadi di harga segitu itu sebenarnya nggak terlalu yang mahal banget untuk CBDK. Tapi kalau kita ngomongin paninya sendiri sekarang ini masih ada potensi turun dulu ya. Untuk pani ini lagi ngetes 16175 nih, ini ada support di sini nih. Tapi kayaknya kemungkinan besar turun, volume juga lumayan gede, itu ke sekitar 15.000 untuk pani nih. Nanti di 15.000 mudah-mudahan sih harusnya ada pantulan. Lalu kemana ya, akan ke area highest-nya lagi di 19.5, 19.6. Sementara sih area yang harus dipantau ya itu dulu untuk pani di 15.000 sampai dengan 19.500. Sementara di sini yang bisa dilihat dulu. Baik Pak Afif. Oke Pak Afif, ini ternyata tadi udah di pertanyaan terakhir. Ini untuk view dari Pak Afif, kira-kira untuk strategi mendekati mau akhir tahun, kita untuk menghadapi volatilitas market, enaknya kita nerapin skema gimana Pak Afif? Oke. Kalau kita ngomongin strategi ya, jadi kalau balik lagi ke tadi yang saya udah bilang, masih outflow, yang pasti dijual support yang big cap, dan lagi besok itu tanggal 18 itu ada pengumuman BI rate, itu kita duluan, jadi siang kita matoknya itu si Amerika, The Fed juga udah diasumsikan bakal turun 25 basis point. Nah, kita sendiri itu sebenarnya dari konsensus tetap nggak berubah. Sebenarnya gini, lagi kalau misalnya dolar menguat, apa sih emiten yang diuntungkan? Terus kita ngeliat lagi dari musim sekarang, musim dingin, itu stock pick kalau dari saya secara sektoral sampai dengan Januari Februari awal lah, itu tetap ke komoditas. Jadi penggunaan energi di luar itu pasti akan banyak banget. Jadi kayak komoditas lebih ke batu bara itu bisa diperhatikan. Tadi kayak Harum, ada ADMR juga tadi, ADMR, Harum, ADMR itu bisa dilihat. Sama kalau ada retrace itu bisa lihat ke sektor sawit-sawitan, ada LSIP sama TAPG, itu juga cukup menarik. Strateginya tetap masih sama sih Mas, dengan rupiah ya 16.000, terus big cap juga masih ada outflow, sementara sih masih trading point dulu ya. Jadi kita cari saham-saham yang bisa di buy on weakness, sudah sampai dengan area 1 ya, sementara jual dulu. Kalau untuk swing dengan kondisi sekarang, hampir semua big cap di bawah EMA 200 itu masih belum ideal, sementara masih fast trade gitu. Baik Pak Afif, kondisi dan sentimen sekarang memang menunjukkan ya Pak, untuk swing atau long term mungkin baiknya kita untuk fast trade dulu ya Pak. Melihat tadi ya Pak, rupiah bahkan udah tembus 16.000, outflow foreign masih deras banget ya Pak Afif. Betul. Baik ya friends, udah nggak terasa nih udah di penghujung waktu, dan di tahun 2024 ini ya adalah IG Live terakhir dari tahun 2024. Nanti sampai jumpa lagi di tahun 2025. Terima kasih Pak Afif. Sebelum ditutup ada quote menarik dari James Simon bahwa keberuntungan dalam market memang kita tidak tahu, tapi akan semakin besar kalau kita melakukan backtest. Oke, terima kasih kepada Pak Afif dan rekan-rekan semua yang udah join. Yang belum sempat join, jangan khawatir, nanti kita akan upload ulang di YouTube dan juga di IG kami. Ingat investasi, ingat KB Valbridge Sekuritas Semarang. Mohon maaf atas segala kekurangan semuanya. Makasih Pak Afif. Terima kasih.